terlintas dalam benak saudara ketika mendengar kata liturgi? Ya, liturgi adalah suatu istilah yang erat kaitannya dengan ibadah ritual. Secara harfiah, istilah liturgi berasal dari dua kata, yaitu leitos yang berarti umat dan ergon yang berarti pekerjaan. Jadi liturgi dapat diartikan sebagai pekerjaan umat, pekerjaan bersama. Implikasinya, ibadah yang benar akan melibatkan semua orang atau jemaat. 1 Petrus 2 ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia adalah dasar bagi pelayanan komunal ini. Ibadah bukan monopoli pendeta, liturgos, majelis, atau mereka yang berdiri di atas panggung. Kita semua adalah partisipan yang bersama-sama dengan mereka yang ada di atas panggung, melayani Tuhan dengan porsi masing-masing. Dan karena ini pelayanan bersama, maka saat pemimpin pujian bernyanyi, saat doa dinaikkan, jemaat pun ikut serta. Saat khotbah diberitakan, jemaat perlu mendengarkan dengan baik dan aktif mendengarkan suara Allah. Pemahaman ini sangat menolong kita keluar dari jebakan menonton ibadah. Terlebih pada masa pandemi beberapa tahun yang lalu, di mana hampir semua ritual ibadah disajikan secara virtual. Ada kemungkinan orang Kristen menyalakan perangkat elektroniknya, mengklik saluran ibadah yang tersedia, menontonnya sampai tuntas, tetapi tidak memberi respon apapun. Lalu ia merasa telah beribadah. Jelas ini tidak bisa disebut sebagai ibadah. Jemaat bukan penonton yang hanya menonton performance pendeta, liturgos, pemusik, paduan suara, dan pelayan lainnya. Sekali lagi, ibadah adalah pelayanan bersama. Semua orang wajib sekaligus berhak mengambil bagian di dalamnya sesuai dengan kapasitas dan porsi masing-masing. Dan karena ibadah melibatkan banyak orang, maka ibadah itu sendiri perlu ditata supaya tertib, tidak kacau. Dengan demikian kita butuh tata ibadah. Apa yang disebut dengan tata ibadah? Tidak hanya satu jenis dan tidak ada pula yang baku. Sepanjang sejarah umat Allah, tata ibadah yang dipakai sangat beragam. Keragaman ini dipengaruhi oleh konteks lokal, kalender gerejawi, dan juga pemahaman terhadap ibadah itu sendiri. Pada kesempatan ini saya tidak bisa membahas semua jenis tata ibadah. Saya ingin fokus dengan tata ibadah yang digunakan oleh gereja BKPN. Tata ibadah BKPN tidak jauh berbeda dengan apa yang digunakan oleh gereja-gereja Lutheran. Ini tidak terlepas dari sejarah kekristenan Nias yang adalah buah pelayanan para misionaris Jerman berlatar belakang Lutheran Reform. Kumpulan tata ibadah BKPN dapat ditemukan dalam buku yang disebut Agedre. Kata Agedre berasal dari bahasa Latin yang berarti daftar tentang hal-hal yang akan dikerjakan. Kemudian kata itu dipakai oleh gereja-gereja Protestan di Jerman untuk menyebut buku berisi kumpulan tata ibadah, kebaktian minggu, kebaktian dengan perjamuan kudus, baptisan, peneguhan sidi, pemberkatan nikah, pemakaman, ordinasi, dan lain-lain. Tata ibadah BKP ini terdiri dari elemen-elemen liturgi, yaitu saat teduh, nyanyian, foto, salam, pembacaan hukum Tuhan, pengakuan dosa, pembacaan amanat hidup baru, pengakuan iman, paduan suara, epikles, pembacaan Alkitab, doa, khotbah, persembahan, pengumuman, doa syafaat, dan berkat.
rumit sekali, tidakkah bisa disederhanakan? Lewat video-video berikutnya, saya akan mencoba